Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh, dan semoga Allah mengangkat derajat kita dengan Al-Qur'an fid dunya wal akhirah. Kita masih dalam pembahasan surat Al-Mutaffifin, tepatnya sebelum ayat ke-18. Kita berhenti kepada ucapan Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di, wa fi hadhil ayat at-tahdhiru minadz-dzunub. Di dalam ayat-ayat ini, yaitu khususnya pada ayat yang ke-14 dan seterusnya, ada peringatan larangan dari berbuat dosa, bahwasanya dosa fa innaha tarinu alal qalbi wa tughatihi syai'an fa syai'an. Di antara dampak negatif dosa dan maksiat itu akan menutup hati. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang hafal hadisnya yang kita sampaikan pada waktu yang lalu tentang dosa menutup hati. Ada yang hafal hadisnya? Tidak ada. Rasul SAW mengatakan, innal abda idza aznaba dzamban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Sesungguhnya orang mukmin, seorang hamba, apabila berbuat dosa, ditulis tinta noda hitam di hatinya. Fa idza taba wastaghfara saqila qalbuhu. Jika dia beristighfar, bertobat kepada Allah, bersih, jernih lagi hatinya. Wa idza zada zadat. Kalau dia terus berbuat dosa, bertambah titik-titik hitam di hatinya. Kemudian kata Rasul, fadzakarranul ladzi
dzakarallahu fi qaulihi kalla barrana ala qulubihim makanu yaksibun. Itulah hati yang tertutup seperti yang difirmankan oleh Allah tadi surat Al-Mutaffifin ayat ke-14, kali-kali tidak, sesungguhnya hati mereka tertutup dengan sebab perbuatan dosa mereka. Kalau antum mau tulis, ini nomor pertama di antara dampak negatif dosa atau bahaya dosa dan maksiat. Nanti akan kita tambah dengan poin-poin yang lainnya. Antum tulis di antara pengaruh jelek, dampak negatif, bahaya dosa dan maksiat. Dosa maksiat ini menutup hati. Kemudian dampak negatif berikutnya yang disebut oleh Syekh di sini, hatta yang tomisa nuruhu wa tamuta basiratuhu. Yang kedua, ini masih rentetan dari pengaruh dampak negatif dosa tadi. Yang kedua bisa ditambahkan sehingga cahaya dalam hatinya itu padam dan mati mata hatinya. Ini pengaruh dosa dan maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, ini pengaruh, ini masih rentetan dari yang pertama, kedua sampai ketiga ini. Yang ketiga, fatangqalib alil haqaiq fayaral batila haqqan wal haqqa batila. Maka semuanya serba terbalik. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Kenapa demikian? Karena hatinya sudah tertutup dengan dosa maksiat, gelap gulita, tidak bisa melihat kebenaran tersebut. Ya, sebagaimana mata kepala ketika tidak ada cahaya sama sekali, tidak mungkin dia bisa melihat. Ya, mungkin dinding dikira orang, orang dikira dinding dan seterusnya. Maka ini salah satu bahaya dosa. Makanya sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, kalau antum lihat ucapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di yang agak ke atas, garis yang ketiga, itu ada hubungannya dengan tadi. Kata beliau, fa innahu mahjubun anil haqqi. Kalau hati tertutup dengan noda dosa maksiat, maka dia tertutup dari kebenaran. Kebenaran yang seterang matahari di siang bolong tidak nampak baginya. Kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasul SAW di dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Rasul SAW, itu tersembunyi bagi orang yang hatinya tertutup, orang yang menolak kebenaran, orang yang menyimpang dari kebenaran. Itu diantara sebabnya tadi, hatinya sudah tertutup dengan noda dan dosa maksiat. Entah maksiat hati, hasad, iri dan dengki, dosa lisan, mencaci maki, menghibah tanpa hak, menuduh tanpa hak. Demikian pula perbuatan dosa anggota badan semuanya. Ini mempengaruhi manusia dalam menilai itu hak atau batil. Kalau hak dikatakan batil, batil dikatakan hak, syirik dikatakan tauhid, tauhid dikatakan syirik, sesat dikatakan benar, maka ini salah satu sebabnya hatinya telah tertutup dengan noda-noda dosa sehingga hatinya gelap, tidak bisa melihat kebenaran. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Syekh, wa hadza min a'dhami uqubatiz dzunub. Dan ini termasuk akibat yang sangat parah dari dosa. Kalau orang sudah tidak tahu al-haq mana batil, maka sangat berbahaya. Ini bisa mempengaruhi kehidupannya sampai di akhirat,
di antaranya yang sudah kita sampaikan, kalla innahum ar-rabbihim yauma idin lamahjubun. Dia terhijabi dari melihat Allah di akhirat karena dia di dunia terhijabi dari melihat kebenaran. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kalau mau kita tambahkan lagi, ini nanti antum bisa lihat kitab Ad-Da' wa Dawa oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, yang beliau digelari oleh para ulama sebagai tabibul qulub, dokternya hati. Banyak kitab-kitab beliau yang membahas masalah hati dan apa yang berkaitan dengannya, di antaranya masalah pengaruh dosa atau dampak negatif dosa. Di antara yang paling banyak dibahas di dalam kitab tersebut masalah yang saya tulis. Kitab Ad-Da' wa Dawa. Kita sebut sebagian saja. Di antaranya kata beliau bahwasanya di antara pengaruh dampak negatif dosa dan maksiat hirmanul ilmi, dijauhkannya, diharamkannya seseorang dari ilmu agama. Kalau dia sudah berbuat dosa, dampak negatifnya malas belajar ilmu agama. Maka ini ada bahan introspeksi bagi kita semuanya, terutama bagi para penuntut ilmu agama. Kalau ada rasa malas belajar, biasanya rutin datang ke majelis ilmu, tiba-tiba datang perasaan kurang semangat, ini diantara dampak maksiat yang dilakukan. Maka hasibu anfusakum. Demikian pula mungkin ketika berangkat semangat, namun di kajian mulai rasa malas timbul. Atau di antara pengaruhnya nggak paham-paham, berkali-kali diserangkan nggak paham, nggak nyatok, karena hatinya telah banyak tertutup dengan noda dan dosa. Meskipun tetap jangan sampai putus asa, jangan sampai wah sudahlah nggak usah datang, naudzubillah min dzalik, semakin dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana manusia tidak ada yang terlepas dari dosa dan maksiat. Kullu bani Adam khata'. Jangankan masalah noda dan dosa, kita tiap hari, kita mungkin yang bekerja dari pagi sampai sore pasti badannya kotor, berdebu, berbau dan sebagainya. Apakah putus asa dari mandi? Nanti juga saya besok kerja juga kotor lagi. Apakah akhirnya nggak mandi? Tidak. Maka demikian pula ketika dia tahu masih ada dosa dan noda dalam hatinya, dia terus mandi, dia sucikan dengan diantaranya hadir di majelis al-ilmu. Cuma ini motivasi untuk seorang muslim muslimah menjauh sejauh-jauhnya dari dosa dan maksiat. Yang wajib diyakini di antara pengaruh dosa maksiat kata para ulama, dia apa? Nggak bisa memahami al-ilmu. Jangankan kita ingat kisah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Usia 10 tahun hafal kitab hadis Imam Malik Al-Muwatta, ribuan hadis. Imam Malik ketika melihat kecerdasan, kejeniusan beliau sangat luar biasa takjubnya. Sampai beliau mengatakan, inni ra'aitullaha alqa fi qalbika nuran fala tutfihu bi nuril maksiyah. Kata Imam Malik rahimahullah, aku melihat Allah menganugerahkan cahaya ilmu dalam hatimu, maka jangan engkau padamkan dengan kegelapan maksiat. Ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau pernah berkeluh kesah kepada gurunya yang bernama Waqi', syakautu ila Waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarki al-ma'asi. Aku pernah mengeluhkan kejelekan hafalan, lalu Imam Waqi' menganjurkan untuk aku meninggalkan maksiat. Kata beliau, li annal ilma nur, karena ilmu agama itu cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat.
Ini diantara pengaruh dosa maksiat membuat orang malas belajar agama. Kalaupun dia belajar, itu akan susah memahami, cepat lupa hafalannya, dan lebih parah dari itu, dia tadi tidak bisa membedakan mana hak, mana batil. Mungkin banyak yang dia baca cuma keliru, yang hak dikatakan batil, batil dikatakan hak. Naudzubillahi min dzalik. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah berikan al-furqan, al-ilmu yang membedakan antara hak dengan yang batil. Kemudian yang berikutnya, antum tambahkan berarti yang keberapa? Yang kelima berarti. Yang kelima di antara dampak negatif dosa, hirmanur rizqi, dicegahnya seseorang dari rezeki. Rasul SAW mengatakan, innal abada la yuhram minar rizqi bidzambin amilahu. Seseorang dicegah dari rezeki karena sebab dosa yang dia lakukan. Ini sekali lagi untuk bahan introspeksi bagi kita semuanya. Kalau rezeki seret, kalau rezeki tidak kunjung datang, introspeksi, masih banyak dosa yang kita lakukan. Kita masih belum sampai derajat bertakwa kepada Allah yang sebenarnya. Karena kalau orang itu bertakwa, Allah janji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kemudian yang berikutnya, di antara dampak negatif dosa dan maksiat, terasa hati itu ditimpa gundah gulana. Hati terasa liar, tidak ada ketenangan dalam hati. Beda dengan orang yang di atas ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya lapang, hatinya tenang. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati terasa apa? Terasa tenang. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan dan dia beriman kepada Allah, Allah berikan kehidupan yang baik. Hatinya apa? Tenang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dampak pengaruh daripada dosa, kata para ulama, dosa bisa mematikan hati dan mendatangkan kehinaan kepada pelakunya. Ini sebagaimana yang diucapkan oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan, inni ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurithu dzulla idmanuha. Aku melihat dosa-dosa itu mematikan hati. Ra'aitu dzunuba tumitul quluba, dan terus-menerus berbuat dosa mengakibatkan kehinaan terhadap hamba. Kemudian beliau mengatakan, wa tarkud dzunub hayatul qulub. Meninggalkan dosa adalah kehidupan dalam hati atau bagi hati. Wa khairun li nafsika isyanuha. Dan sebaik-baik untuk dirimu meninggalkan dosa tersebut. Ini sekali lagi pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia, bisa mematikan hati orang tersebut. Kemudian di antara pengaruh dampak negatif dosa, kata para ulama, yaitu tadi kegelapan hati yang bisa mengantarkan kepada kebatilan yang lainnya. Ya. Al-ma'siyah baridul kufri, kata para ulama. Maksiat ini jembatan menuju kepada
kekafiran. Apalagi kalau maksiat tersebut terus dilakukan. Dia tidak lagi menganggap itu suatu kejelekan. Maka suatu saat naudzubillah min dzalik, dia menghalalkan kejelekan tersebut, dia menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata ulama, al-maksiatu baridu al-kufri. Kemaksiatan itu jembatan menuju kepada kekafiran. Naudzubillah min dzalik. Ini sebagian dampak negatif dosa maksiat bagi setiap individu. Namun ada lagi dampak negatif bagi umat, bagi bangsa dan negara. Kalau tadi dampak negatifnya yang hanya berkaitan dengan si pelakunya. Namun ada pula dampak yang lebih dahsyat, lebih umum dari dampak pribadi-pribadi tersebut. Terserah antum mau buat sambungan ataupun dibedakan dampak negatif bagi umat, bangsa, dan negara. Di antaranya kata para ulama, dosa dan maksiat mengakibatkan berbagai macam bentuk bencana. Kita mau bawakan saja beberapa nas-nas tentang hal ini. Di antaranya dalam surat Al-Ankabut ayat ke-40, Allah berfirman, "Fakullan akhadna bidzambihi." Setiap kaum kami azab, siksa dengan sebab dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka ada yang kami hujani dengan bebatuan. Sebagaimana kaum Nabi siapa? Nabi Lut, kaum homoseksual. Naudzubillah min dzalik. Allah angkat bumi mereka, Allah balikkan, Allah jatuhkan mereka, Allah hujani dengan batu. Naudzubillah min dzalik. Kemudian kata Allah, wa minhum man akhadhathu sayha. Di antara mereka ada yang kami siksa, binasakan dengan suara yang membinasakan. Seperti kaum siapa? Kaum Samud, ya. Kemudian kata Allah, wa minhum man khasafna bihimul ardh. Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan di dalam bumi. Seperti siapa? Ya, seperti Qarun. Wa minhum man aghraqna. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan di laut. Seperti siapa? Fir'aun dan para tentaranya. Kemudian kata Allah, wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Bukan Allah yang berbuat zalim kepada mereka, namun merekalah yang berbuat zalim kepada diri mereka. Ini menjelaskan akibat dosa maksiat terhadap kaum, Allah binasakan mereka semuanya. Sebagaimana yang Rasul juga sabdakan, idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammahumullah bi'iqabin min indihi. Apabila maksiat telah merajalela di suatu kaum, Allah ratakan adab di antara mereka. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Kata Allah, takutlah kalian kepada suatu fitnah azab yang tidak hanya menimpa orang zalim saja. Semuanya akan apa? Terkena. Yang zalim dan yang tidak zalim terkena musibah tersebut, meskipun di akhirat Allah pisahkan mana yang zalim dan mana yang tidak zalim. Demikian pula di antara dampak negatif dosa bagi suatu bangsa, negara, suatu umat, seperti yang Rasul sabdakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasul mengatakan, ya ma'syaral muhajirin khamsu khisalin wa a'udzu billahi an tudrikahunna. Kata Rasulullah SAW, wahai kaum muhajirin, ada 5 maksiat yang aku berlindung kepada Allah, jangan sampai kalian mendapatinya, melakukannya. Yang pertama kata Rasulullah SAW, idza zaharatil fahishatu fi qaumin hatta a'lanu biha
ubtulu bil auja'i wat tawa'in allati lam takun fi aslafihim alladina madau. Yang pertama kata Rasulullah, apabila dalam suatu kaum telah nampak kekejian kemaksiatan dan mereka bangga dengan kemaksiatan tersebut, maka mereka akan ditimpa berbagai macam wabah penyakit yang tidak pernah terjadi pada orang-orang sebelum mereka. Wallahu a'lam, mungkin yang kemarin menimpa dunia wabah corona ini sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran dan penyimpangan merajalela di atas muka bumi, di dunia nyata, di dunia maya penuh dengan kemaksiatan, maka keadilan Allah menimpahkan kepada mereka pengaruh dosa tersebut. Di antaranya wabah-wabah penyakit yang belum pernah ada pada kaum sebelum mereka. Kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mana an-nasu zakata amwalihim, apabila manusia tidak mau menunaikan zakat harta mereka, muni'u minal amtari, kalau mereka tidak mau membayar zakat harta mereka, mereka dicegah dari turunnya hujan, kemarau panjang. Kita bisa introspeksi diri kita masing-masing. Kemarau panjang seperti ini barangkali apa? Sebab dosa-dosa orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat harta mereka. Kemudian kata Rasulullah, laulal bahaimu lam yumtaru, seandainya bukan karena kasihan terhadap binatang ternak, mereka tidak akan diturunkan hujan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma lam tahkum a'immatuhum bima anzalallah ja'ala ba'sahum bainahum. Kalau para pemimpin-pemimpin mereka tidak berhukum dengan Al-Quran, maka Allah jadikan perpecahan di antara mereka. Ini sekali lagi dampak dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Demikian pula kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana qaumun yanqusu al-mikyala wal mizana ubtulu bis-sinin wa syiddatil mauna wa jawri sultan. Kalau ada sekelompok orang mengurangi timbangan, ini pembahasan inti surat Al-Mutaffifin, berbuat curang dalam timbangan dan takaran, Allah timpakan kemarau panjang, susah dalam mencari penghasilan, dan ditimpakan pemimpin yang zalim. Na'udzubillahi min dzalik. Ini semuanya sekali lagi dampak dosa dan maksiat yang mencakup suatu kaum, bangsa dan negara. Dan yang terakhir kata Rasulullah SAW, meskipun ini tidak berurutan, nanti antum lihat lagi hadisnya. Kata Rasulullah SAW, wa ma khafara qaumun al-ahda illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim. Tidaklah sekelompok orang mengingkari perjanjian mereka, berbuat curang dalam perjanjian mereka, kecuali Allah kuasakan musuh-musuh dari luar mereka. Wa akhadhu ma bi aidihim, dan mereka pun mengambil kekayaan yang ada di tangan mereka. Ini semuanya peringatan dari Rasulullah SAW agar kaum muslimin menjauh dari segala dosa-dosa tersebut. Intinya dosa maksiat memiliki dampak negatif entah bagi pribadi, keluarga, kelompok masyarakat maupun bangsa dan negara, bahkan seluruh umat manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari dosa dan noda, dan semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Baik, kita lanjutkan sedikit.
Ayat ke-18 Allah berfirman, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan orang-orang yang baik ada di illiyin. Wa ma adraka ma illiyun, tahukah engkau apa itu illiyun? Kitabun marqum, catatan yang marqum, yang ditulis, yashhaduhu al-muqarrabun, yang disaksikan oleh orang-orang yang dekat. Kita baca dulu penafsiran dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di ayat yang ke-18. Lamma dzakara anna kitabal fujjar fi asfalil amkina wa adyaqiha, dzakara anna kitabal abrar fi a'laha wa awsa'iha wa afsahiha. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut catatan amal orang-orang yang fajir, baik ahli kufri atau ahli maksiat, yang ada di tempat yang paling bawah atau di kerak bumi yang paling bawah, kerak bumi lapis ke-7 yang paling sempit, Allah menyebutkan dalam ayat ini catatan amal perbuatan orang-orang yang baik di tempat yang paling atas di surga Al-Firdaus. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di surga Firdaus. Tempat yang paling tinggi, yang paling luas, ya, yang paling lapang. Itu tempat catatan amal perbuatan al-abrar, orang-orang yang bertauhid, yang beramal as-saleh. Wa anna kitabahum al-marqum yashhaduhul muqarrabun, dan bahwasanya catatan amal perbuatan mereka disaksikan oleh al-muqarrabun, orang-orang yang dekat. Siapa al-muqarrabun? Kata Syekh, minal malaikatil kiram, yaitu para malaikat yang mulia, wa arwahil anbiya, roh-rohnya para nabi, wasiddiqin, para siddiqin, wasyuhada. Semoga Allah menjadikan kita termasuk asyuhada. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mati dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengakhiri hidup kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kata para ulama, arwah, ya, roh-rohnya para anbiya, orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu di atas surga Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara salah satu pahala yang Allah berikan kepada para asyuhada, ya, apalagi para siddiqin, para anbiya, roh-rohnya mereka ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat, arwahnya para syuhada yang mati syahid di jalan Allah, di jihad dengan ikhlas ittiba sunnah, ada di tenggorokan burung-burung hijau yang ada di surga. Ya, dan ini yang kata Syekh, mereka semuanya menyaksikan catatan amal perbuatan orang-orang yang baik. Wa yunawwihullah bidzikrin fil malail a'la, dan Allah memuji mereka di kalangan malaikat tadi yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibahas kata-kata illiyun. Wa ma adraka ma illiyun. Illiyun artinya ismun li a'la jannah, nama bagi surga yang paling tinggi. Kemudian kata Syekh, falamma dzakara kitabahum dzakara annahum fi na'imin. Ketika Allah menyebutkan catatan amal perbuatan mereka, Allah sebutkan juga dalam ayat ini annahum fi na'im, mereka dalam kenikmatan. Itu tepatnya dalam ayat ke-22, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang baik, yaitu orang yang bertauhid, beriman kepada Allah, beramal saleh, yang ikhlas ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW, mereka dalam kenikmatan.
wa huwa ismun jami'un li na'imil qalbi warruhi wal badan. Dalam kenikmatan yang mencakup segala kenikmatan yang ada, nikmat dalam hati, dalam roh dan badan mereka. Alal araik ay ala surur al muzayyanati bil furusil hisan. Di antara nikmat yang mereka dapatkan di surga, mereka berada di atas dipan-dipan yang dihiasi, yang sangat indah, yang sangat bagus. Yang durun ila ma'adallahu lahum minan na'im. Mereka melihat kepada nikmat yang Allah sediakan bagi mereka. Sekali lagi, ini adalah nikmat yang selayaknya bagi seorang muslim muslimah untuk dicita-citakan dan dikejar dengan tadi at-tauhid wal amal saleh, meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan juga kemaksiatan. Yang turun, mereka melihat kepada apa yang Allah sediakan bagi mereka dari kenikmatan. Wa yanzuruna ila wajhi rabbihimul karim. Dan mereka penduduk surga melihat wajah Rabb mereka yang mulia. Seperti dalam firman-Nya yang kemarin kita bahas. Ayat yang sudah kita bahas apa tentang hal ini? Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, orang-orang kafir terhijabi dari Rabb mereka. Kemudian disampaikan tafsir dari ulama siapa yang kita sampaikan pada waktu lalu? Dari ulama siapa namanya? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan lamma hajabahum fi hadis sukhti fal mu'minun yarawnahu fi halir ridha. Kata Imam Syafi'i berdasarkan surat Al-Mutaffifin ini, ya, ayat yang ke-15, kalau orang kafir terhijabi dari melihat Allah di akhirat, kata Imam Syafi'i, maka sebaliknya orang beriman akan melihat kepada Allah di surga dalam keadaan Allah ridho kepada mereka. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau melihat wajah mereka dalam kesenangan, kenikmatan. Ta'rif ayuhan nadhir fi wujuhihim nadratan na'im. Ini sama dengan yang kita sampaikan dari dalil orang beriman melihat wajah Allah dalam surat Al-Qiyamah, wujuhun yauma idzin nadirah, wajah orang-orang beriman berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya lah mereka melihat. Ini sama dengan ayat ini, ta'rifu fi wujuhihim nadrata an-na'im. Engkau melihat di wajah mereka berseri-seri, melihat wajah mereka bersinar, ya, bergembira, berbahagia. Ai baha'ahu wa nadaratahu wa raunaqahu fa inna tawaliyal ladzat wal musirrat wal afra yaksibul wajha nuran wa hasanan wa bahjatan. Karena secara kaidah yang kita sudah pahami bersama, jangankan di surga, di dunia saja, ketika orang itu mendapatkan banyak kenikmatan dan itu berturut-turut, maka itu terpancar dari apa? Wajahnya yang berseri-seri. Apalagi di surga yang kenikmatannya, kata Rasul, a'dadtu li'ibadi, kata Allah dalam hadits qudsi, Allah berfirman, aku sediakan bagi hambaku kenikmatan di surga mala ainun ra'at, yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah dengar oleh telinga, wala khatar ala qalbi al-bashar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga kelak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.